Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi kali ini gue akan ngebahas iOS 26 yang udah gue install di iPhone SE 2 gue teman-teman. Jadi ini tuh memang baru pertama kali untuk versi betanya yang pertama ya dari Apple sendiri. Jadi kalau misalkan untuk iOS 26 ini itu hanya bisa diinstal mulai dari iPhone 11 teman-teman yang paling rendah. Jadi kalau untuk varian iPhone XR, XS, XS Max saya goodbye ya, udah nggak bisa lagi menggunakan iOS 26 ini teman-teman. Jadi kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini, let's go. Oke, jujur ya, kalau untuk iOS 26 di iPhone SE 2 gue ini besaran filenya tuh di angka 14,75 GB. Jadi setelah gue install, kemudian di sini gue akan cek langsung teman-temannya untuk storage iOS sendiri ada di angka berapa. Ini lumayan besar menurut gue secara pribadi, ada di angka 12,09 GB teman-teman. Jadi kalau memang untuk iOS 26 versi yang pertama developer beta ini memang dia masih sangat besar ya untuk size-nya. Jadi di sini gue memang harus share ke kalian teman-temannya, untuk iOS 26 ini memang bukan public punya, jadi kalian nggak rekomendasiin untuk install karena hanya untuk para developer yang memang sengaja ya teman-temannya ingin mengetahui mungkin ada bugs yang ada di iPhone yang diinstal iOS 26 ini, sehingga bisa memberikan feedback untuk Apple tersendiri di feedback ini teman-teman. Nah, jadi di sini guys, memang untuk iOS 26 ini memang untuk publiknya akan hadir September nanti, dan sekarang itu udah dimunculkan versi developer betanya teman-teman untuk versi yang pertama kali guys ya. Jadi gue memang rekomendasiin kalian untuk tidak menginstal ini, jangan kalian coba-coba install. Daripada kalian coba-coba install, mending kalian nonton video YouTube gue, karena gue akan ambil resiko untuk install iOS 26 di iPhone SE 2020 gue ini teman-temannya. Nah, kalau untuk baterai pas gue install pertama kali itu di angka 100%, setelah terinstall iOS 26 ini habis 8%, jadi di angka 92% sisanya teman-temannya. Nah, jadi untuk secara sekilas kalau untuk iOS 26 ini memang banyak banget perubahan-perubahan yang datang atau diberikan, tapi gue cuman kasih lihat ke kalian doang apa yang bisa kalian lihat aja teman-temannya, perubahan-perubahan yang ada. Nah, jadi yang pertama-tama pengen gue sharing ke kalian tuh ada yang namanya iOS bawaan. iOS bawaannya itu seperti ini teman-temannya. Nah, ini adalah iOS bawaan dari iOS 26 guys ya. Nah, jadi di sini ada yang namanya liquid glass design teman-teman, yang kayak kaca gitu loh katanya teman-temannya. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau untuk liquid glass design itu simple sih teman-temannya. Jadi dia seperti ini, kayak tembus pandang gelas gitu teman-temannya. Nah, kemudian kalau misalkan kalian geser seperti ini, dia akan ada efek-efek animasinya seperti ini guys ya. Nah, kayak kaca digeser seperti ini guys ya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, seperti ini teman-temannya. Nah, ini kalian bisa lihat ada kacanya seperti ini. Gue suka banget ya dengan desain seperti ini untuk tampilannya, tapi gue yakin nggak semua orang suka teman-temannya. Jadi kalau misalkan kalian tarik dari atas ke bawah, dia akan seperti ini. Seperti ini teman-temannya. Nah, seperti ini guys, kalian bisa lihat sendiri. Wow. Oke, nah dia langsung seperti ini guys, yang menurut gue secara pribadi asik sih, dan gue suka. Tapi gue nggak tahu nih kalian semua suka atau nggak teman-temannya. So far gue suka banget sih teman-temannya. Nah, kemudian di sini kalau misalkan yang paling berasa juga dari sisi kamera, ikonnya berubah. Icon jam juga berubah di sini teman-temannya. Icon jam juga berubah di sini. Oke, kebanyakan rata-rata berubah, dan di sini memang gue ngerasa Apple itu di iOS 26 ini ingin menonjolkan sisi 3D ya dari setiap icon-icon yang ada. Di sini kalian bisa lihat sendiri, icon-icon ini kayak ada garis putih halus yang ingin menonjolkan sisi 3D-nya, sisi 3 dimensinya teman-teman. Kalau misalkan kalian compare dengan iOS 18 sebelumnya, kalian bisa lihat sendiri perbedaannya teman-temannya. Nah, kalau untuk iOS 18 seperti ini, tapi kalau untuk iOS yang di 26 dia akan ada sedikit garis-garis putih di sisi-sisi ikonnya yang ingin menonjolkan sisi 3 dimensinya teman-teman. Nah, ini gue coba gedein dulu ya biar sama-sama enak. Ini gedenya di sini teman-temannya, display. Coba gue ke display dulu, mana displaynya? Settings display di sini gue pakai tampilan larger text, use zoom, oke, biar lebih berasa banget perbedaannya icon dengan iOS 18 teman-teman. Ini adalah iOS 18, jadi seperti ini doang, tidak ada efek 3 dimensinya, 3D-nya biasa aja. Nah, tapi di sini kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini udah gede juga teman-temannya. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat sendiri ada kayak sisi-sisi putihnya yang ingin menunjukkan aspek 3 dimensinya teman-temannya. Nah, kemudian di sini guys, yang ingin gue share ke kalian juga, di sini ada yang namanya customize page-nya, customize untuk wallpaper-nya di sini, edit. Oke.
Di sini kalian customize, kemudian di sini ada yang namanya ingin memperbesar atau memperkecilnya di sini. Nah, di besar kecil. Kemudian ada yang namanya versi clear. Nah, gue sih jujur suka banget sama yang namanya versi clear ini. Tapi gue yakin nggak semua orang suka dengan yang namanya versi clear ini, teman-temannya, karena mungkin kalian belum terbiasa dengan hal-hal seperti ini, teman-temannya. Tapi so far gue cukup suka sih dengan yang namanya versi clear ini, teman-temannya. Nah, kita balikin lagi ke bagian auto. Oke, udah. Kemudian ke auto. Nah, di sini teman-temannya tampilan normalnya. Kemudian kalau kita masuk ke bagian kamera, nah ini simple banget sekarang, teman-temannya. Di sini ada yang namanya untuk logo flash, kemudian di sini ada nama foto, video, slow mo, time lapse. Nah, ini tuh kayak kaca loh. Nah, seperti ini kalian bisa lihat sendiri, teman-temannya. Nah, ini kayak kaca gitu loh guys. Nah, seperti ini teman-temannya. Jadi kalau misalkan kalian mau videoin, di sini resolusinya langsung muncul di sini HD res, kemudian 30 frame per second. Kalau kalian touch, kalian bisa ubah di sini teman-temannya. Yang menurut gue secara pribadi dia memang membuat lebih simple aja. Jadi kalau misalkan kita compare di sini video dari iOS 18 di sebelah kiri, video dari iOS 26 di sebelah kanan gua, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri perbedaannya seperti ini. Nah, kalau jujur sih memang kalau kalian bilang ke gua mirip Android, ya sah-sah aja sih kalau misalkan Apple mau bikin mirip sama Android, teman-teman. Kemudian kalau misalkan kita ke bagian setting, sini kalian lihat sendiri, dia lebih kelihatan bulat, teman-temannya. Sini gua bisa bilang ke kalian lebih kelihatan bulat aja ininya. Oke, nah ini kan dia agak sedikit kotak, tapi kalau di sini tuh lebih kelihatan bulat. Nah, ini bulatnya tuh lebih kelihatan banget bulatnya, seperti ini notifikasi. Kalau di compare dengan iOS 18, teman-teman, kalian bisa lihat sendiri perbedaannya di sini, guys ya. Nah, jadi so far kalau misalkan untuk iOS 26 ini memang datang dengan banyak banget perubahan-perubahan yang ada, teman-temannya. Yang memang menurut gue secara pribadi itu sebenarnya hal yang bagus. Cuman gue yakin nggak semua orang bakal suka dengan perubahan ini, guys ya. Dan di sini memang baru versi yang pertama. So far gue pakai aman-aman aja, gue nggak pakai aplikasi M-Banking di sini karena memang gue tidak merekomendasikan kalian untuk install ini di iPhone utama kalian, teman-temannya. Kalau kalian mau coba, kalian harus tanggung sendiri resikonya. Do your own risk, teman-temannya. Kalau gue nggak rekomendasi sama sekali, makanya gue bikin video ini biar kalian lihat sendiri kalau untuk iOS 26 tuh secara sekilas seperti apa, teman-temannya. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau setting wallpaper seperti ini, teman-temannya, itu sebenarnya nyantai banget. Kalian bisa customize di sini, kemudian kalian bisa atur sendiri ininya seperti ini, teman-temannya. Di sini kan ada yang namanya kayak toolbar, kalian bisa tarik turun seperti ini. Oke. Nah, jadi biar kalian tahu kalau misalkan di iOS 26 ini kalian bebas berkreasi. So far gue pakai belum ada permasalahan sama sekali. Cuman yang gue dapat notice itu adalah kalau ngecas tuh dia suka mati sendiri, teman-temannya. Kadang-kadang dia 5 menit ngecas, kemudian dia nggak ngecas lagi. Itu memang dampak dari iOS 26 yang baru gue install di iPhone SE 2 gue ini, teman-temannya. Oke. Mungkin sekian aja yang bisa gue share ke kalian, karena gue nggak nge-share ke kalian lebih banyak karena memang belum saatnya gue review detail buat kalian, teman-teman. Jadi buat kalian yang penasaran caranya seperti itu, teman-temannya. Kalau misalkan untuk iOS 26 seperti apa, ya seperti ini yang bisa gue share ke kalian, guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, teman-temannya. Bye bye guys.